para pekerja buruh mau bekerja, tidak dibolehkan bekerja oleh pengusaha. Ini kejadiannya. Pengusaha yang mewakilinya ingkar janji. Karena dia sudah menyebutkan pekerja akan dibekerjakan kembali. Tapi tidak terrealisasi alias ingkar janji. Dan bahkan pada saat itu pihak kepolisian juga ada. Perusahaan menjanjikan itu. Perusahaan PT Samaut Utama Industri yang beralamat di Jalan Seibulu Hilir, Dusun 1, Desa Tanjung Merawah, Kabupaten Deli Serdang. Perusahaan juga memiliki kantor yang sepanjang yang kita tahu di Jalan Riau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Perusahaan PT Samaut ini kita telah melakukan aksi dalam rangka untuk menuntut hak kita. Kita tidak diperbolehkan bekerja karena dengan alasan yang tidak masuk akal bagi kita. Bagi pekerja buruh PT Samaut ini telah melakukan aksi unjuk rasa sejak tanggal 25 April, kemudian kita lanjutkan dengan tanggal 13 sampai tanggal 15 Mei 2024. Pada saat tanggal 16 kita mau melakukan masuk kerja, perusahaan mensyaratkan bahwasannya pekerja buruh wajib mengisi kuesioner, yang dimana kuesioner tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pekerja buruh, dan juga kuesioner itu tidak memiliki dasar hukum kenapa buruh harus mengisi kuesioner ketika mau masuk bekerja. Karena perusahaan tetap mensyaratkan pekerja harus mengisi kuesioner, akhirnya perusahaan tetap menolak pekerja buruh untuk masuk bekerja. Hal itu terjadi sampai dengan saat ini. Kita tetap berada di sini untuk melakukan permintaan kita untuk bekerja kembali. Nah, perusahaan telah menjanjikan pekerja buruh bekerja kembali secara bertahap. Itu dilakukan, kita dialog silaturahmi dengan perwakilan perusahaan. Itu mulai dari tanggal 1, tanggal 2 dan 3 Juni 2024. Tetapi pada prinsipnya perusahaan tetap menolak kita untuk masuk bekerja. Padahal sebelumnya perusahaan berkomitmen untuk membuka produksi dengan mempekerjakan pekerja buruh secara bertahap. Tahap pertama dia janjikan 368 orang, kemudian mereka meminta waktu 3-4 hari atau sampai 1 minggu untuk mempekerjakan seluruh pekerja sebanyak 922 orang. Tetapi dalam perundingan terakhir, perusahaan kembali meralat atau mencabut pernyataan sebelumnya. Bahwasannya terakhir perusahaan menyatakan hanya mempekerjakan 1 shift karyawan kerja, lebih kurang sebanyak 400 orang. Sementara sisanya 500-an orang, perusahaan tidak memberikan komitmen apapun terhadap nasibnya. Sehingga sampai saat ini kita menolak kembali apa yang menjadi utusan perusahaan. Kita tetap meminta perusahaan sebagaimana komitmen awal perusahaan untuk mempekerjakan seluruh pekerja buruh secara bertahap. Kita tetap meminta agar dipekerjakan seluruh pekerja tersebut, dan sampai saat ini perusahaan belum lagi membuka ruang dialog atau membuka perundingan terhadap kita. Kita menunggu perusahaan merealisasikan janjinya. Jika perusahaan tidak merealisasikan tersebut, ya, maka terindikasi perusahaan melakukan ingkar janji. Jadi dalam dialog tersebut juga dihadiri oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, termasuk kepala dinasnya, kepala UPT 2, kemudian dihadiri perwakilan masyarakat dan juga pihak dari Polresta Deli Serdang, selain dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh sendiri. Kita meminta agar perusahaan segera membuka perusahaan dan menjalankan produksinya dengan mempekerjakan pekerja buruh secara bertahap. Ketika perusahaan tidak menurutin apa tuntutan dari para buruh ini, akan dilanjutkan aksi ini kemana? Tentunya banyak pilihan-pilihan aksi yang bisa kita lakukan selain di perusahaan. Kita juga akan melaporkan, mengadukan nasib kita ke DPRD Kabupaten, ke DPRD Provinsi, bahkan ke kantor perusahaan di Jalan Riau Medan, juga ke kantor gubernur dan DPRD tingkat Provinsi Sumatera Utara dan juga kantor gubernur. Oke, untuk harapan yang paling besar kepada perusahaan sendiri seperti apa buruh-buruh ini? Harapan kita pekerja buruh diterima kembali masuk bekerja sebagaimana komitmen perusahaan ketika dialog dibangun dari awal. Itu harapan kita. Harapan kita juga selaras dan sejalan dengan harapan masyarakat sekitar yang menginginkan perusahaan tetap berproduksi dan mempekerjakan seluruh karyawan tanpa ada PHK ataupun tanpa syarat apapun. Atau Agdigan ya? Ya. Untuk perjuangan sendiri kepada buruh ini seperti apa yang diperjuangkan? Baik, perjuangan SPK HUT, KSPC, AGN Atuk tidak berdiri sendiri pada saat ini. Ada sebelah kanan saya, Bung Suhib Nuridu dari
SBMI Independen, sebelah kiri saya dari SBMI Merdeka. Kami satu aliansi, 3 serikat bergabung. Tetap dalam konteks perjuangan kami jelas. Kami meminta agar supaya pekerja yang seharusnya bisa bekerja, tapi tidak dibolehkan bekerja oleh perusahaan apabila kata perusahaannya mau mengisi kuesioner itu diisi dan ditandatangani boleh bekerja. Sementara kuesioner itu dinilai isinya sangat bisa merugikan pekerja itu sendiri. Sekaligus juga kuesioner itu tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada payung hukumnya. Kenapa harus dibebankan kepada pekerja yang sudah 20 tahun, 25 tahun bekerja? Disyaratkan seperti itu. Kalau syarat kuesioner itu ditandatangani, baru boleh bekerja. Sehingga kawan-kawan para pekerja buruh tidak mau mengisi karena membahayakan, bisa membahayakan. Sehingga perusahaan bertahan pada prinsipnya, pekerja bertahan pada prinsipnya, tetapi yang jelas para pekerja buruh mau bekerja, tidak dibolehkan bekerja oleh pengusaha. Ini kejadiannya. Mudah-mudahan harapan kami semua dapat dipekerjakan kembali dikarenakan utusan dari perusahaan dalam perundingan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sedang, Kabid PHI, Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang maupun KUPT, Pengawasan Disnaker Sumut yang domisili di Lubuk Pakam. Pengusaha yang mewakilinya ingkar janji karena dia sudah menyebutkan pekerja akan dibekerjakan kembali, tapi tidak terrealisasi alias ingkar janji. Dan bahkan pada saat itu pihak kepolisian juga ada. Perusahaan menjanjikan itu. Kita senang. Kalau ada kebijaksanaan perusahaan seperti itu kan enak. Tidak pakai syarat kuesioner. Itu disebutkan. Jadi intinya kami akan tetap berjuang dan harapan kami kepada pejabat bupati, khususnya kami di Kabupaten Sedang, peduli dan bisa menolong rakyatnya. Walaupun dia pejabat bupati, tapi ini adalah rakyatnya, masyarakatnya. Itu kami harapkan pejabat Bupati Deli Serdang sebagai orang tua angkat, sebagai orang tua dari masyarakat di Kabupaten Sedang, khususnya Tanjung Merawa ini, bisa kepeduliannya lebih tinggi. Saya kira itu pertanyaan. Silakan lagi. Oke, terkait masalah kuesioner yang memberatkan buruh itu, apa jasa poinnya itu sebenarnya? Bisa jelaskan sih? Saya menjelaskan kuesionernya itu karena sudah semuanya rusak, memberatkan para karyawan, para pekerja buruh. Salah satunya adalah mogok itu kemauan siapa? Itu kan menjebak. Salah satu poinnya itu menjebak. Salah jawab para pekerja buruh merugikan, termasuk akan merugikan. Padahal kalau ditanyakan masalah yang sangat berbahaya menurut para pekerja buruh, itu kan hak konstitusi dari warga negara. Tidak boleh dihambat. Kami melaksanakan itu juga melewat pemberitahuan kepada pihak perusahaan, pada pihak Dinas Tenaga Kerja, termasuk kepada kepolisian, baik Polsek, baik Polresta maupun Polda Sumatera Utara. Tembusannya kami kasih. Kan ini kan menjebak. Itu yang kami rasa tidak dapat diterima salah satunya. Demikian. Oke, untuk perusahaan sendiri, ingkar janji, tidak menepatin apa yang dia bilang beberapa hari ini, seperti apa untuk AGN sendiri melakukan aksi, seperti apa nanti ya? Kalau ditanyakan yang ingkar janji, sebenarnya sudah capek kami para pekerja buruh minta berbuat yang lebih parah pun
tetap kami larang. Kenapa? Tindakan anarkis itu merugikan para pekerja buruh itu sendiri. Kami tidak mau adanya tindakan-tindakan. Walaupun ingkar janji dia, kami hanya membuat surat resmi kepada para pihak agar supaya ditindak ini perusahaan. Jelas kami mau seperti itu. Tapi keputusan kan bukan di tangan kami. Terakhir pertanyaan ini Pak, tentang mengenai anggota Dewan DPR Sumut ini. Seperti apa? Ada tidak DPR Sumut datang ke lokasi ini untuk membantu buruh itu sendiri? Secara resmi, anggota DPR Sumatera Utara maupun DPRD Kabupaten Serdang sampai saat ini tidak ada hadir. Betul? Betul! Saya kira demikian. Oke Pak. Saya Ida Triana, saya warga asli Dusun 1, Desa Tanjung Marawa ini yang berkediaman tidak jauh dari PT Samawut. Sekaligus saya juga sebagai keluarga dari pekerja yang berada di PT Samawut. Oke Bu, seperti apa tanggapan Ibu mengenai buruh ini sebagai warganya Bu, bisa dijelaskan Bu? Harapan kami, mudah-mudahan perusahaan segera mempekerjakan mereka kembali setelah berdemo selama 3 minggu lebih. Mereka sudah berdiri di sini untuk mengharapkan keadilan. Jadi kami sebagai masyarakat Dusun 1 mohon agar semua ini tidak berlarut-larut karena mereka menanggung keluarga mereka. Salah satunya istri, anak dan cucu mereka tanggung, orang tua juga mereka tanggung. Jadi satu orang yang tidak bekerja, 5-6 orang yang menanggung akibatnya. Jadi saya mohon sekali untuk perusahaan memberikan segera mempekerjakan mereka kembali. Ibu, ini kan udah 3 minggu nih Bu, siang malam Iya. pasti Bu. Untuk makan buruh ini dari mana sih? Nah inilah yang perlu kami jelaskan juga. Kami mendapatkan donasi dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari pekerja sendiri dan dari masyarakat sekitar. Dan insya Allah untuk kedepannya setelah ini banyak yang akan memberikan donasi kepada kami. Oke Bu, selama 3 minggu ini Bu, untuk warga sendiri ada nggak anggota Dewan datang ke lokasi untuk membantu para buruh? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada Bu. Jadi apa harapannya kepada anggota Dewan itu sendiri Bu, yang baru terpilih baru kemarin ini, yang orang-orang Ibu memilih mereka itu seperti apa harapan Ibu kepada anggota Dewan? Ya kami berharap mereka ada yang turun melihat kami dan segera menyelesaikan masalah kami untuk sebagai perpanjangan tangan bagi kami untuk menemui pihak perusahaan agar masalah ini segera selesai. Untuk kepala desa sendiri seperti apa Bu? Menanggapin hal ini sudah pernah datang ke lokasi ya? Sudah. Apa sih Bu ucapan kepala desa itu seperti apa usaha dia untuk para buruh, untuk warga-warga sini? Ya kepala desa juga berharap begitu untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah ikut rapat, juga sudah bersama kami bersama-sama mendukung para buruh ini untuk dapat bekerja kembali. Tetapi belum ada respon dari pihak perusahaan. Warga sendiri seperti apa bantuan untuk buruh? Ya kami akan terus mendukung mereka dengan terus mendirikan dapur umum dan mendukung mereka untuk memblokir jalan. Aduh dia bapaknya. Itu yang kami harapkan. Itu perjuangan kita bersama. Jangan sampai menjadi terakhir. Dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Sampai detik-detik terakhir ini, aksi kita diteruskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita sudah masuk ke dalam itu.